Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1921. Charmaine sangat marah. Dia menggeram dan meraung. Charlie, jangan berpikir bahwa aku, Charmaine, bisa diperlakukan semaumu. Dalam keluarga Wade, statusku jauh lebih tinggi darimu. Aku mohon kamu memperlakukanku dengan hormat. Charlie mengabaikannya. Dia menunjuk ke kursi kosong di samping Charmaine ke Albert. Albert mengerti dan segera membawa Donald ke sisi Charmaine. Setelah itu, Charlie mengulurkan tangan, melepas tutup kepala Donald, memandang dan tersenyum sedikit. Halo, Tuan Webb, kita bertemu lagi. Kamu, Charlie. Donald sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Charlie akan muncul di depannya. Ada apa ini? Mungkinkah dia berada di balik semua ini? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak energi? Melihat ekspresi yang ketakutan, Charlie berkata sambil tersenyum. Tuan Webb, sudah lama sekali. Saya akan memperkenalkan kamu pada tikus di sebelahmu. Charmaine menatap Charlie dengan mata terbelah, dan mengertakkan giginya. Charlie, jangan keterlaluan. Charlie mengabaikannya dan terus berkata kepada Donald, nama asli tikus ini bukan Cecilia Lawrence. Dia Charmaine Wade, putri tertua dari keluarga Wade di Eastcliff, saudara perempuan ayahku, dan juga bibiku. Apa? Donald kaget dan ngeri. Suara ketakutannya bergetar saat dia berkata, kamu, oh tidak, kamu. Apakah kamu benar-benar keluarga Wade? Charlie tersenyum. Saya memang keluarga Wade, tapi tidak ada yang istimewa. Donald berkeringat dingin dan berkata dengan gemetar, Tuan Muda Wade, kenapa kamu tidak memberitahukan identitasmu? Jika aku tahu kamu adalah Tuan Muda dari keluarga Wade, saya akan berhubungan mengikuti jejakmu. Bahkan jika aku memiliki 10.000 keberanian, aku tidak akan melawan kamu. Charlie tersenyum dan berkata, Donald, jangan terlalu takut. Lihat dirimu. Wajahmu pucat. Keluarga Wade ini tidak menakutkan seperti yang kamu bayangkan. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke Charmaine di dekatnya, dan berkata, lihat, bukankah kamu bisa menculik putri keluarga Wade? Donald ketakutan dan mengulurkan tangannya lagi dan berkata, Tuan Muda Wade, jangan katakan itu. Dua bajingan Christopher dan Harold itu yang sepenuhnya membuat masalah ini. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka akan menculik Elaine. Mereka tidak memberitahu saya. Mereka juga menculik Nona Wade. Baru setelah datang saya tahu mereka sangat berani untuk menculik Nona Wade. Charlie menunjuk Charmaine dan bertanya pada Donald, apakah kamu tadi memukulnya? Donald memiliki ekspresi ketakutan. Dia bertanya-tanya dan berkata, saya salah. Tadi saya benar-benar tidak tahu identitas asli Nona Wade. Charlie tersenyum dan berkata, apakah menyenangkan bisa memukul wanita tertua dari keluarga Wade? Donald mendukung kepalanya seperti mainan. Charmaine di samping terlihat sangat jelek. Donald sangat ketakutan sehingga dia bertanya-tanya, Tuan Muda Wade, saya benar-benar tidak tahu identitas Anda dan Nona Wade. Jika tahu, aku tidak akan memiliki pikiran buruk terhadap kalian berdua. Charlie memandang Donald dan bertanya, Tuan Webb, pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga Webb setelah hari ini? Mendengar ini, Donald tiba-tiba gemetar hebat. Bab 1922. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarga Webb selanjutnya? Charmaine pasti akan bertarung dengan dirinya sendiri. Dan keluarga Wade pasti akan membela Charmaine untuk melampiaskan amarahnya. Keluarga Webb di masa kejayaannya tidak cukup untuk terlihat di depan keluarga Wade. Apalagi kekuatan keluarga Webb saat ini dihancurkan oleh Charlie. Donald bahkan berpikir bahwa keluarga Wade mungkin akan menghancurkan keluarga mereka yang tersiksa. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya dan memohon, Tuan Muda Wade, Nona Wade, saya buta. Saya tidak sengaja menyakiti kalian berdua. Mohon maafkan saya. Charmaine membenci Charlie sampai ke tulang. Tapi dia tidak berani menyerang terlalu banyak.
Dia langsung mengarahkan semua kemarahannya pada Donald, dan memarahinya dengan gigi terkatup. Kamu Donald Webb. Aku, Charmaine, akan mengingat masalah hari ini. Aku tidak akan mengampunimu. Tunggu saja. Aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Donald hampir pingsan saat mendengar ini. Reputasi keluarga yang rusak dan aset yang menyusut masih dapat diterima. Namun, jika keluarga Wade benar-benar ingin bertarung dengannya sampai akhir, bagaimana dia bisa menanggungnya? Jika geologis hancur saat itu akan benar-benar selesai. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Charlie dengan mata merah, dan memohon dengan suara menangis. Tuan Muda Wade, tolong bantu. Ini benar-benar salah paham. Jika keluarga Wade memaafkan saya akan memberikan 20% dari semua properti di bawah panji keluarga saya. Saya hanya meminta kamu dan Nona Wade memaafkan saya. Charmaine mencuitkan giginya dan berkata, jangan sebut 20% sahammu. Bahkan jika itu 50% atau 100%, itu tidak berarti di dalam mataku. Charlie mengulurkan tangannya. Jangan, di matamu itu tidak berarti. Tapi di mataku itu cukup bagus. Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepada Donald, Tuan Webb, Anda tidak hanya menculik ibu mertua saya, tetapi juga bibi saya. Saya benar-benar menjadi korban ganda dari kejadian hari ini. Jadi, sesuaikan 20% menjadi 40%. Patuhi perintahku dalam segala hal di masa depan. Dan aku jamin keluarga Wade tidak akan merepotkanmu. Ketika Donald mendengar ini, dia senang dan sedih. Kabar baiknya adalah Charlie memberikan solusi. Dia dan keluarga Webb masih memiliki kesempatan untuk hidup. Sayangnya, Charlie membawa pisau untuk memotong dagingnya sendiri. Bagian 40% setara dengan memenggal seluruh keluarga Webb. Charmaine tidak mau saat ini. Dia benar-benar menderita terlalu banyak keluhan dan bencana hari ini. Dan dia tidak bisa melakukan apapun pada Charlie. Jadi satu-satunya objek kemarahannya adalah Donald. Jika Charlie memblokir ventilasi Donald, bukankah dia harus pergi ke ayah dan anak keluarga Wilson yang menuliknya untuk menyelesaikan masalah? Namun, itu hanya dua bajingan kecil. Bagaimana jika dia membunuh seluruh keluarga mereka? Memikirkan hal ini, dia meraung dengan marah. Charlie, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, tapi aku. Kakekmu yang memiliki keputusan akhir. Charlie berkata dengan ringan. Saya sudah memberikan Donald solusi untuk masalah ini. Jika dia setuju, maka tidak ada gunanya bagi kalian untuk keberatan. Mengatakan itu, Charlie memandang Charmaine. Suaranya tiba-tiba naik 1 oktav. Dan dia berkata dengan sangat dingin. Juga, kamu jangan berpikir aku sudah jauh dari keluarga Wade selama bertahun-tahun. Lalu aku berada di bawah belas kasihan keluarga Wade. Dan jangan berpikir kamu dapat meminta saya untuk kembali dan membantu keluarga Wade memiliki ikatan nikah dengan keluarga top lain. Saya tidak akan pernah memberi keluarga Wade kesempatan ini. Jadi, lain kali, jika kamu masih berani berkomplot melawanku di belakangku, jangan salahkan aku karena tidak akan peduli dengan hubungan keluarga. Apakah itu kamu atau keluarga Wade lainnya? Aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian pergi. Charmaine gugup untuk beberapa saat ketakutan oleh mata dan nada Charlie. Dia meraung sangat keras. Charlie, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan menantang keluarga Wade sekarang? Grand Group, uang tunai 10 miliar. Itu semua diberikan oleh keluarga Wade kan? Keluarga Wade dapat mengangkatmu dan juga menginjakmu. Jika tidak ada keluarga Wade, kamu hanya bajingan bau yang tidak memiliki apa-apa. Dengan kekuatan keluarga Wade, aku bisa menghancurkanmu 10 kali. Bahkan 100 kali lebih mudah daripada menghancurkan Donald. Charlie melihat penampakan yang histeris, mengangkat alisnya, dan bertanya dengan main-main. Oh, benarkah? Bab 1923. Mata lucu Charlie sangat melukai harga diri Charmaine. Dia mengertakkan gigi dan meraung. Tentu saja. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Jika kamu terus mengabaikan kebaikan keluarga, aku berjanji kamu akan tamat cepat atau lambat. Tidak hanya kamu, istrimu, juga ibu mertuamu, dan orang-orang di sekitarmu. Semua akan hancur. Berbicara tentang ini,
Charmaine juga benar-benar meledak. Dia meraung seperti tikus. Saya katakan, orang tuamu beruntung. Mereka bisa kembali ke kuburan leluhur keluarga Wade saat mereka meninggal. Jika kamu mati, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki makam leluhur keluarga Wade. Ekspresi Charlie segera menjadi sangat suram. Dia memandang Charmaine dan berkata dengan ringan, "Kamu adalah adik ayahku, jadi aku tidak akan memukulmu." Charmaine mencibir, "Kamu masih tahu kalau aku adalah saudara perempuan ayahmu. Mengapa tidak segera menghormatiku?" Sebelum Charmaine selesai berbicara, Charlie segera berkata kepada Albert, "Albert, kamu tidak memiliki hubungan darah di sana. Pukul mulutmu." Albert segera berkata dengan keras, "Baik, Tuan Wade." Setelah mengatakan itu, dia segera menarik dan meraih kerah Charmaine. Charmaine terkejut dan mengancam, "Jika kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu di masa depan." Albert menamparkan wajah Charmaine dengan kekuatan yang kuat, mencabut 2 geraham di belakang Charmaine, dan berkata dengan dingin, "Tuan Wade memberi saya hidup saya. Bahkan jika Tuan Wade meminta saya untuk membunuh, saya tidak akan pernah ragu. Apalagi kamu tikus yang tidak berpendidikan." Lalu, Albert menamparkan wajahnya lagi. Albert sangat marah dengan sikap Charmaine pada Charlie. Dia menunggu sampai Charlie memberi perintah. Tentu saja dia kejam. Charmaine bingung dengan 2 kejutan ini. Dia sangat marah dan berteriak seperti orang gila. "Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati." Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika kamu telah menyelidikiku dengan serius, kamu harusnya tahu mengapa aku dihormati sebagai Master Wade di Aurus Hill. Jika kamu telah menyelidiki saya dengan serius, kamu harusnya tahu mengapa 8 Raja Surgawi yang dikirim oleh Donald bisa saya musnahkan di kaki Gunung Golmin." Oleh karena itu, Charlie tersenyum dan melanjutkan, "Jika kamu serius menyelidiki saya, kamu harusnya tahu saya baru saja pergi ke Jepang beberapa hari yang lalu. Hal-hal yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu, saya pikir kamu harusnya mengetahuinya." Kulit Charmaine terus berubah secara dramatis, menjadi semakin ketakutan dan pucat. Charlie memperhatikan dengan cermat, lalu bertanya, "Apakah kamu ingin aku kembali dan menikahi Queen?" "Kamu tidak perlu menyarankan, sahabat ayahku Yule, yang sudah sakit parah. Kenapa dia bisa tiba-tiba menjadi segar dan sehat? Apakah benar-benar ada keajaiban medis?" Omong kosong. Setelah berbicara, Charlie menunjuk ke Albert, dan terus bertanya. Saat Albert berada di Heaven Spring, dia hampir dibunuh oleh orang-orang Donald. Bagaimana dia bertahan hidup hanya dengan napas terakhir yang tersisa? "Apa kamu tahu?" Ekspresi Charmaine sepucat kertas. Pada saat ini, Charlie tidak menyembunyikan momentum tubuhnya, mengisi tubuhnya dengan energi spiritual, dan berteriak dengan keras, "Jika kamu belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, maka gunakan otakmu sekarang dan pikirkan semua ini dengan baik. Setelah membujuk, katakan padaku lagi, di antara kita berdua, siapa yang bisa menghancurkan?" "Aku yang bisa menghancurkanmu." Charmaine langsung terpana oleh aura Charlie dan apa yang dia katakan. Keluarga Wade memang telah menyelidiki banyak hal tentang Charlie di Aurus Hill. Namun, tidak banyak petunjuk yang diperoleh. Misalnya, mereka tahu Charlie sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa kuat Charlie. Mereka juga mengetahui tentang kematian 8 Raja Surgawi besar yang dikirim Donald ke kaki Gunung Golmin. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan Yule, bab 1924. Yule, yang berada di stadium lanjut kanker pankreas, tiba-tiba kesehatannya pulih. Dia juga terlihat 10 tahun lebih muda. Seluruh kelas atas Eastcliff sangat ingin mengetahui kenyamanan, dan ingin mengetahui peluang seperti apa yang Yule dapatkan. Semua orang menyelidiki, namun tidak ada yang mendapat informasi yang valid. Sekarang, ketika Charlie tiba-tiba mengatakan ini, Charmaine bertanya dengan ngeri, "Semua hal ini ada di rumahmu?" Charlie menampilkan dingin, "Apa keseluruhannya denganku? Semua ini aku Charlie yang melakukan." Kali ini, bahkan Donald terkejut dan tidak punya apa-apa untuk ditambahkan. Kematian 8 Raja Surgawi menyebabkan keluarga Webb menderita kerugian besar.
Dan mereka masih belum tahu bagaimana 8 Raja Surgawi meninggal. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Ternyata 8 Raja Besar semuanya mati di tangan Charlie. Di lubuk hatinya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, seberapa kuat Charlie ini. Charmaine juga terkejut. Donald tidak mengerti apa yang dimaksud Charlie dengan apa yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu, tapi Charmaine tahu. 3 keluarga besar di Jepang diresafel hampir dalam semalam. 1 keluarga musnah. 1 keluarga lainnya musnah setengahnya. Hanya menyisakan keluarga Ito yang utuh. Namun patriark keluarga Ito, Yahiko, kehilangan kakinya. Di belakang ini, ada master yang sangat kuat yang membunuh ninja yang tak terhitung jumlahnya. Master ini bahkan menyelamatkan kakak beradik Sophie dan Jamie. Mungkinkah Charlie? Pada saat ini, Charlie menunjuk Donald dan bertanya kepada Charmaine. Apakah kamu tahu bahwa Donald memiliki seorang putra bernama Qian, yang berada di Aurus Hill beberapa waktu lalu, seperti kesurupan. Dia harus makan kotoran setiap jam. Ekspresi Donald langsung menjadi sangat pucat, dan Charmaine terkejut tak terkira. Meskipun keluarga Webb jauh dari terkenal di Eastcliff, namun, putra kedua Donald, Qian, secara mengejutkan menjadi terkenal di Eastcliff. Terutama karena saat itu, platform video pendek telah mendorong video terkait Qian. Di seluruh negeri, tidak ada yang tidak tahu. Pada saat itu, para master top dari beberapa keluarga besar menganalisis masalah ini. Mereka percaya bahwa yang mengerjai Qian pastilah seorang master yang mampu melewati langit, dan membuat nasihat psikologis yang sangat kuat. Charmaine bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mungkinkah Charlie juga melakukan itu? Donald juga telah runtuh saat ini. Dia menahan amarahnya, berseru dan berkata, Tuan Wade, putra bungsu saya selalu bijaksana. Dia hanya belajar di Aurus Hill dengan damai, dan dia tidak melakukan hal buruk. Mengapa Anda begitu ingin menyakitinya? Charlie melirik Donald, menamparkan wajahnya dengan keras, dan menegur dengan marah. Putra bajinganmu, senang bermain dengan gadis-gadis dan mempermainkan perasaan gadis-gadis itu. Putramu tidak puas hanya mempermainkan mereka. Dia menggunakan sinyal psikologis jahat untuk mencuci otak gadis itu dan memaksa gadis itu untuk bunuh diri. Semua orang bisa mempengaruhi perilaku hewan seperti ini. Sekarang kamu berani memberitahuku bahwa putramu sangat bijaksana dan tidak pernah melakukan hal buruk. Siapa yang memberi nyali? Bab 1925. Donald ditegur oleh Charlie, dan terlalu takut untuk melihat ke atas. Qian tentu saja tahu tentang hal-hal ini. Tapi dia awalnya berpikir bahwa itu adalah masalah antara anak dan gadis lain. Bahkan jika dia menyakiti beberapa gadis. Namun, dia tidak menyakiti Charlie dan orang-orang di sekitar Charlie. Mengapa Charlie harus menyakitinya? Namun, melihat Charlie sangat marah sekarang, dia menyadari bahwa rasa keadilan di hati Charlie jauh melebihi imajinasinya. Charlie menatap Donald pada saat ini, dan berkata dengan dingin, Donald, aku tidak ingin membunuhmu. Tapi aku tidak mengira kamu akan begitu sembarangan. Jika demikian, saya tidak ingin 40% sahammu. Lebih baik membiarkan keluarga Wade menanganimu sesuka hati di masa depan. Donald tiba-tiba menangis. Tangannya masih diborgol di belakang punggungnya. Dia segera berlutut dan bersujud berat sambil menangis dan memohon. Tuan Muda Wade, saya salah. Saya tahu saya salah. Anakku itu benar-benar pantas mati. Kamu dapat membiarkan dia hidup. Itu sudah merupakan kebaikan yang besar. Mata saya buta, dan saya tidak bisa mendisiplin anak. Saya mohon kamu berbelas kasih dan mengampuni saya. Charlie berkata dengan dingin. Ada lebih dari satu hal yang tidak bisa kamu disiplinkan. Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi. Nelson, saudara iparmu, telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai kepala keluarga pertama di wilayah selatan, Nelson melakukan hal-hal ini sambil membawa-bawa namamu. Semuanya terjadi tepat di bawah hidungmu. Kamu tahu dengan jelas. Mengapa tidak berhenti? Mengapa kamu tidak berhenti? Jika kamu bisa membawa ke jalan yang benar, dia tidak akan meracuni begitu banyak orang, dan saya tidak akan membunuh. Donald terkejut. Pada saat ini,
dia segera menyadari bahwa ternyata saudara iparnya Nelson dan seluruh geng pengemis dihancurkan oleh Charlie. Jadi, Donald tidak peduli dan terkejut. Dia menangis dan berkata, "Maaf, Tuan Muda Wade. Saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat mengabaikan masalah ini. Pada awalnya saya tahu dia melakukan hal-hal ini. Saya ingin menghentikan. Tetapi ketika istri saya menangis, membujuk saya dan dia mengamuk, hatiku melunak, dan saya pikir. Namun, saya tidak langsung terlibat di dalamnya. Saya membuat kesalahan besar." Charlie menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu memang telah membuat kesalahan besar. Berapa banyak anak dan keluarga yang telah dihancurkan oleh Nelson. Kamu harus menanggung semua kejahatan itu juga. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, kamu harus menderita. Dan di kehidupanmu selanjutnya, kamu harus memaafkan apa yang telah kamu lakukan. Biarkan kamu menderita semua malapetaka dunia dalam ingatanmu." Donald menangis dengan ingus dan air mata, dan terdengar bergetar, "Tuan Wade, saya akui saya salah. Saya mohon kamu memberi saya kesempatan memperbaiki kejahatan saya. Saya bersedia menyerahkan 60% aset keluarga Webb. Saya hanya meminta kamu memberi saya kesempatan. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Webb akan mematuhimu." Charlie mengulurkan tangannya. "Ini bukan tentang uang lagi. Jika kamu benar-benar ingin mengubah dirimu, aku dapat memberi kesempatan. Terserah kamu untuk melewatkannya." Mendengar ini, Donald buru-buru bersujud dan berkata, "Tuan Muda Wade, tolong katakan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengambil kesempatan ini." Charlie berkata dengan dingin, "Saya ingin kamu mentransfer 40% aset keluargamu untuk Albert. Albert yang akan memegangnya, dan berikan 20% lagi untuk amal atas kejahatan yang dilakukan oleh saudara iparmu Nelson selama bertahun-tahun." Albert berseru, "Tuan Wade, bagaimana ini bisa dilakukan? Semangat yang aku berikan untuk Anda. Dan aset ini juga diberikan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa memberi saya?" Charlie berkata dengan ringan, "Jika Tuan Webb menyetujui solusi ini, kamu akan mengambil 40%. Donald tidak berani mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa. "Tuan Muda Wade, jangan khawatir, saya akan mengurusnya hari ini." Charlie berkata lagi, "Donald, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah orang Albert. Jika Albert memintamu pergi ke timur, kamu harus pergi ke timur. Jika membangkang, saya akan menghapus keluarga Webb Anda menghilang sepenuhnya di wilayah selatan. Mengerti?" Donald tidak berani mengucapkan kata pun. Dia langsung mengangguk dan berkata, "Tuan Muda Wade, jangan khawatir. Aku akan setia pada Albert." Charlie berkata kepada Albert, "Albert, awasi Donald. Jika dia berani melanggar apapun, beritahu aku segera." Albert buru-buru berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya tahu. Mengenai saham Donald, saya akan memegangnya atas nama Anda." Charlie mengangguk sedikit. Segera, dia menatap Charmaine, yang pipinya bengkak karena dipukul Albert. Dia berkata dengan ringan, "Bibi, karena kamu sudah di sini. Kamu akan tinggal di Aurus Hill selama seminggu. Kamu bisa kembali setelah tahun baru. Keponakanmu akan sibuk, jadi aku tidak akan berkunjung. Dan aku mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya." Bab 1926. Setelah mengatakan itu, nada Charlie menjadi serius, dan dia diperingatkan. "Ini adalah akhir dari urusan hari ini. Jika ada yang memberitahu saya bahwa kamu berani melakukan sesuatu di belakang saya, jangan salahkan saya akan bermaksud kejam kepada Anda." Charmaine menatap Charlie dan ingin mengatakan beberapa kata untuk mendukung penampilannya. Tetapi ketika kata-kata itu sampai pada intinya, dia tidak bisa mengutarakan. Dia merasakan karakter Charlie terlalu mirip dengan ayahnya, Curtis, saudara keduanya. Mengapa Curtis begitu terkenal saat itu? Dia tampak seperti seorang sarjana yang lemah, tetapi dia mampu berdiri di depan ribuan pasukan. Selama itu adalah sesuatu yang dia putuskan untuk dilakukan. Dia tidak pernah menyerah dan gagal. Bahkan jika seluruh dunia berdiri di depannya, dia akan berjuang di jalan yang berdarah. Oleh karena itu, di kelas atas Eastcliff,
Ada ungkapan pada masa itu keluarga Wade memiliki seorang putra. Dia adalah naga sejati. Ketika datang ke Kurtis, bahkan lawannya akan memberikan acungan jempol dari lubuk hatinya. Pada saat itu, dia adalah bintang baru paling cemerlang di keluarga Wade. Sekarang, Charmaine mengetahui bahwa dia benar-benar melihat momentum kakaknya di tubuh Charlie. Oleh karena itu, pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit kagum pada Charlie. Juga pada saat inilah dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyinggung keponakannya ini yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun. Jika tidak, dia benar-benar bertanya-tanya apakah Charlie benar-benar akan membunuh kerabatnya. Jadi, dia hanya bisa menahan rasa marahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedih, "Charlie, aku akan mendengarkanmu tentang masalah hari ini. Aku tidak akan mengejar ibu mertuamu dan Donald." Omong-omong, dia juga memohon, "Tapi, kamu tidak bisa melindungi ayah dan anak yang menculikku, kan? Bibi telah menderita banyak hari ini, jadi kamu harus memberikan penjelasan." Setelah berbicara, Charmaine memikirkan serangkaian pengalaman tragis yang dia alami hari ini. Hidungnya berair, dan dia benar-benar menangis. Dia sangat tertidur. Awalnya dia menemui Elaine untuk memberi uang. Tidak diduganya Elaine memukulnya. Kemudian mereka dibawa ke sini oleh Harold dan Christopher. Kemudian Donald datang, memukuli dirinya dan hampir saja dia mengatur seseorang untuk menembaknya, yang menyebabkan dia kencing di celana. Dia belum pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, dan hari ini dia telah merasakan semua penderitaan di dunia. Yang lebih menyebalkan adalah dia berkelahi dengan Elaine, dan memukul di wajahnya. Dia ingin membunuhnya untuk meredakan amarahnya. Tetapi dia adalah ibu mertua Charlie, dan dia tidak bisa membalas dendam. Donald sekarang menawarkan sebagian besar harta keluarganya dan bersedia menjadi antek Charlie. Dengan cara ini, dia hanya bisa membalas dendam pada keluarga Wilson. Mendengar ini, Charlie mengerutkan kening dan bertanya kepada Albert, bagaimana situasi Christopher dan Harold sekarang. Albert menjelaskan, kedua orang ini sudah dihajar oleh bawahan Donald. Tangan dan kaki mereka hancur, dan mereka menjadi lumpuh. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Terserah Anda, Tuan Wade. Bab 1927. Tidak diragukan lagi, Charlie tidak memiliki sedikit pun rasa kasih sayang pada Christopher dan Harold. Namun, mendengar kaki dan tangan mereka berdua sudah patah, sebagian besar kemarahan Charlie mereda. Tidak ada yang mengenal keluarga Wilson lebih baik darinya. Meskipun mereka semua terlihat menakutkan, mereka sebenarnya bukan orang jahat. Hannah biasa menipu Elaine. Dan sebagian besar logikanya adalah ketika Elaine sedang bermain kartu di rumah temannya. Dia bertemu dengan Hannah dan Christopher yang datang untuk melihat rumah tersebut. Elaine mengolok-olok mereka, yang membuat mentalitas Hannah runtuh. Jadi dia ingin menipu semua uang Elaine. Sekarang Christopher dan Harold menculik Elaine dan ingin mengirimnya ke pabrik batu bata. Itu juga untuk membalas dendam mereka karena mengirim Hannah ke tambang batu bara. Sejujurnya, Elaine sudah mengambil bagian untuk dirinya sampai tingkat tertentu. Dalam analisis terakhir, keluarga Wilson benar-benar buruk, tetapi tidak sampai pada titik di mana mereka harus mati. Terlebih lagi, Charlie sangat tidak menyukai bibinya yang menyebabkan masalah dan arogan. Jika dia membiarkan bibinya membunuh Christopher dan Harold untuk melampiaskan amarahnya, itu akan terlalu mudah baginya. Akan lebih baik membiarkan terus merasa marah dan frustrasi. Gilas kepribadian jeleknya. Jadi Charlie berkata, Christopher dan Harold adalah paman dan sepupu istri saya. Jika kamu membunuh mereka, itu akan menjadi pemakaman yang sangat besar. Keluarga kami tidak menikmati tahun baru yang menyenangkan. Charmaine buru-buru berkata, kalau begitu aku akan menunggu sampai akhir tahun baru untuk membunuh mereka berdua, kan? Charlie mengulurkan tangannya. Istriku adalah orang yang berhati lembut. Jika mereka mati, istriku pasti akan sedih. Jadi biarkan mereka hidup. Mendengar ini, Charmaine merasa cemas dan tidak nyaman. Dan berkata, mereka telah menyakitiku seperti ini. Kamu harus membiarkanku melampiaskan kemarahan dan balas dendam. Charlie mengerutkan kening dan bertanya,
Bagaimana kamu bisa melampiaskan kemarahan dan balas dendam? Kaki dan tangan mereka berdua sudah patah. Saya khawatir mereka hanya bisa makan dan minum di tempat tidur selama beberapa bulan. Tidak bisakah kamu menghela nafas? Aku tidak bisa, Charmaine berkata dengan marah. Aku tidak akan bisa lega jika aku belum membunuh mereka. Charlie berteriak dengan marah. Jika kamu tidak bisa lega, kamu harus menahannya. Raungan ini membuat hati Charmaine bergetar. Charlie memelototinya dengan tajam dan bertanya dengan suara dingin. Jelas kamu yang menyebabkan masalah terlebih dahulu. Tapi kamu ingin membunuh orang lain di setiap kesempatan. Siapa yang mengajarimu kebiasaan buruk ini? Ekspresi Charmaine sangat tertekan. Dan dia bertanya-tanya. Bibimu. Aku telah tumbuh begitu besar. Dan aku belum pernah menderita sebesar ini. Charlie berkata dengan dingin. Kalau begitu aku akan meyakinkannya. Ini baru hidangan pertama. Dengan karaktermu. Jika kamu tidak mengubahnya, kamu akan menderita lebih banyak di masa depan. Setelah itu, Charlie menyerahkan tangannya dengan sedikit kesal. Saya tidak ingin bicara banyak omong kosong tentang Anda. Sudah cukup hari ini. Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu membuat masalah lain lagi. Jika tidak, saya akan menganggap kamu satu-satunya yang bertanggung jawab. Apa kamu mengerti? Charmaine melihat ekspresi Charlie yang tidak bermaksud bercanda dengannya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit berdebar. Dia menyadari apa yang terjadi hari ini. Dia tidak akan memiliki cara untuk melepaskan amarah dan dendamnya. Jika tidak, dengan karakter Charlie, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa berkata sambil berkata, "Oke, aku mengerti." Charlie mengangguk dan berkata kepada Albert, "Albert, cepat sewa rumah di Cliff Cools di pinggiran kota. Bibiku yang datang dari jauh bisa tinggal di sana. Dan minta beberapa orang mengawasinya 24 jam. Pastikan dia tidak keluar dalam 7 hari ke depan. Meskipun setengah langkah dari rumah. Setelah 7 hari habis, bawa dia langsung ke bandara dan biarkan dia kembali." Albert segera mengangguk. "Tuan Wade, yakinlah. Saya akan melakukannya dengan baik." Bab 1928. Charlie memandang Donald lagi. "Kamu harus melaporkan semuanya ke Albert di masa depan. Jangan melakukan gerakan kecil. Apakah kamu mengerti?" Donald buru-buru bersujud. "Tuan Muda Wade, yakinlah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikuti perintahmu dan Albert." Charlie berkata lagi. "Ngomong-ngomong, apakah kamu membeli Villa A06 di Elite Thompson?" Donald berkata dengan malu. "Itu benar. Saya membenarkan." Charlie bertanya kepadanya. "Kamu membeli villa ini untuk ditempati oleh keluarga Wilson. Apakah kamu ingin membuat jengkel?" "Ya," Donald berkata dengan gugup. "Tuan Wade, ini semua salahku. Jangan khawatir. Aku akan mengambil kembali villa dan mengusir keluarga Wilson." "Jangan." Charlie mengulurkan tangan dan berkata, "Sangat membosankan jika mereka pergi. Lebih baik lagi, hentikan semua bisnis Wilson Group terlebih dahulu. Tarik semua investasi yang kamu berikan kepada mereka. Saya ingin mereka kembali ke keadaan mereka sebelumnya. Meskipun mereka tinggal di Villa Elite Thompson, tapi sebenarnya mereka tidak punya apa-apa." Donald berkata tanpa ragu. "Oke, Tuan Muda Wade, saya akan membuat pengaturan hari ini." Charlie mengangguk puas. "Oke, Albert, kamu mengatur bibiku. Dan Donald akan mengatur urusan Wilson Group. Mengenai Christopher dan Harold, tidak perlu melakukan hal lain. Kirim mereka ke rumah sakit dan pergi." Keduanya dengan hormat setuju. Ekspresi Charmaine di samping sangat jelek. Dia tidak lagi berani melawan. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Charlie, kamu lihat bibimu juga terluka dan kehilangan 2 gigi. Kamu harus meminta seseorang mengirimku ke rumah sakit dulu." Charlie mengangguk. "Baiklah, aku akan mengirimmu ke rumah sakit. Tapi jangan membuat tipuan. Jika tidak, itu tidak akan menahanmu di Aurus Hill selama seminggu. Aku akan membuat kamu menghabiskan 1,5 tahun di Aurus Hill." Charmaine tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar ini. Charlie mengatur dirinya untuk tinggal di desa perkotaan, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan berada di bawah tahanan rumah. Lingkungan di sana pasti sangat keras.
Ini akan menjadi cermin besar selama sehari, dan itu akan runtuh dalam seminggu. Jika 1 tahun, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Jadi, dia hanya bisa mengatakan dengan jujur, "Jangan khawatir, Bibi akan mematuhi perintahmu." Bibi tidak akan pernah melakukan hal lain. Charlie muncul dan berkata kepada Albert, "Kalau begitu atur bibiku pergi ke rumah sakit dulu." Namun dia tidak perlu memperbaiki giginya. Dia bisa memperbaiki giginya setelah kembali ke Eastcliff. Albert segera setuju. "Oke, Tuan Wade." Segera setelah itu, Albert meminta Charmaine dan Donald untuk mencari kendaraan yang berbeda. Albert juga mengirim beberapa orang untuk membawa Christopher dan Jacob yang patah anggota badannya. Pada saat ini, ayah dan anak itu berbaring di lantai beton yang dingin. Mereka berdua benar-benar runtuh. Ayah dan anak itu menangis lama di gudang, hampir mengeringkan seluruh udara mata. Betapa tertekannya Harold. Dia bergumam dan berpikir, "Saya awalnya ingin memberi pelajaran kepada Elaine dan menyenangkan Donald. Tetapi tidak disangkanya bahwa wanita yang dia culik bersama Elaine ternyata penipu transnasional. Dan penipu ini sangat mampu mengada-ada. Dia bahkan mengarang apa yang disebut identitas tuan muda yang kaya untuk Charlie, sehingga dia dan ayahnya percaya itu benar. Bahkan Donald percaya omongan kosong jalang busuk itu. Donald, kamu anjing tua, kamu bisa mempercayainya. Tetapi kamu tidak perlu mematahkan kaki dan tangan kami untuk kesenangannya, bukan? Kaki dan tangan kami adalah segalanya. Kamu seharusnya tidak melakukan ini." Bab 1929. Pada saat ini, di dalam hati Harold, dia sudah menyesali perbuatannya. Dipukuli oleh bawahan Donald sebenarnya bukan yang terburuk. Lagi pula, hanya butuh beberapa bulan untuk pulih dari cedera. Parahnya, Interpol yang datang sambil berkata bahwa dia akan diserahkan kepada pihak berwenang setempat. Jika benar-benar diserahkan, dia dan ayahnya pasti tidak akan bisa lepas dari kejahatan nenek moyang. Kejahatan ini adalah kejahatan. Hukuman dimulai dari 10 tahun kurungan. Emosi Harold benar-benar runtuh ketika dia berpikir bahwa dia akan menghabiskan 10 tahun di penjara. Ketika dia dibawa oleh bawahan Albert, Harold tersedak dengan ingus dan air mata. "Bolehkah saya bertanya kepada beberapa rekan dari Interpol? Mungkinkah, apakah Anda benar-benar ingin mengirim kami ke penjara?" Kami berdua diperintahkan oleh orang lain. Dalang sebenarnya adalah Donald Webb." Christopher juga menangis. "Meskipun saya dan anak saya bersalah, kami telah membayar harga yang menyakitkan. Dapatkah saya meminta Anda mengampuni kami dan memberi kami jalan keluar?" Harold membalas dengan susah payah, menatap ayahnya yang bermata merah, dan menangis. "Ayah, aku tidak ingin masuk penjara. Ayah." Christopher penuh air mata, berseru dan berkata, "Ketika saatnya tiba, timpakan segala kesalahan kepada saya. Katakan saja bahwa semua ini adalah ide saya. Bilang kamu tidak tahu apa-apa, agar hakim memberikan hukuman ringan padamu." Harold menangis ketika mendengar ini. Ayah dan anak itu menangis, dan pemandangan itu tiba-tiba terlalu berisik. Albert datang pada saat ini dan berkata kepada keduanya dengan suara dingin, "Jangan menangis. Jika kalian menangis lagi, kalian akan langsung dikirim ke penjara." Ketika Harold mendengar ini, dia langsung bertanya dengan tidak percaya, "Kamerat Interpol, apa maksudmu? Kamu tidak akan mengirim kami ke penjara?" Albert berkata dengan dingin, "Kalian berdua beruntung. Kami harus merahasiakan penangkapan Cecilia. Jadi kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari departemen lain mengetahui bahwa kalian menculik Elaine dan Cecilia hari ini. Itu tidak akan dikomunikasikan ke pihak yang berwenang lokal. Benarkah?" Harold berkedut penuh semangat saat mendengar ini. Namun, karena kejang-kejang ini, rasa sakit yang parah pada anggota badan menjadi semakin parah, sehingga dia terus menangis. Meskipun mulutnya terus berteriak kesakitan, hati Harold sangat bersemangat. Bagaimanapun, akhirnya bebas dari bencana penjara. Villa Elite Thompson Villa saat ini. Nyonya Wilson sedang berbaring di sofa di ruang tamu Villa A06. Sambil melihat waktu, dia berkata kepada Wendy yang duduk di sisi lain, "Mengapa ayahmu dan saudaramu belum selesai? Sudah lama tidak ada kabar." Wendy berkata,
Mungkin mereka tidak peduli tentang hal itu. Lagi pula, ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Mereka harus meminta seseorang untuk memperkosa Elaine. Juga harus merekam video dan mengirim Elaine ke pabrik batu bata. Saya kira, ini akan selesai pada malam hari. Wanita tua Wilson mengangguk ringan dan berkata dengan senyum jahat, Elaine ini, dia benar-benar menikmati hidup yang nyaman baru-baru ini. Dia selalu mengambang di langit. Memang agak tidak pada tempatnya. Jadi dia juga harus menderita apa itu menderita rakyat. Wendy berkata sambil tersenyum. Ya, nenek, Elaine menyebalkan. Aku sudah lama membencinya. Terutama karena dia sangat keras kepala selama ini. Aku berharap aku bisa mematahkan kaki yang lain. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi nostalgia. Sangat menarik ketika berada di sel. Jennifer sangat kasar, hanya dengan satu kejutan. Dia bisa membuat Elaine tidak berdaya. Selama waktu itu, Elaine benar-benar sengsara. Aku senang saat mengingatnya. Wanita tua Wilson menganggukkan kepalanya lagi dan berkata dengan gembira, oh, Jennifer gadis pedesaan itu. Dia benar-benar kuat. Dia pertarungan banteng. Jika dia berhadapan dengan 3 orang seperti Elaine, dia bisa mengalahkannya. Bab 1930. Wendy menghela napas dan berujar, sayangnya, Elaine akan segera dikirim ke pabrik batu bata. Dan Jennifer belum keluar dari penjara. Setelah dia keluar, dia mungkin tidak akan pernah melihat Elaine lagi dalam kehidupan ini. Siapa yang bilang? Wanita tua itu juga menghela nafas. Tapi itu tidak masalah. Setelah Elaine tiba di pabrik batu bata, dia akan menderita tanpa akhir di sana. Saat ini, pusat penahanan wanita Aurus Hill. Jennifer tiba-tiba bersin. Beberapa siswa lain di sekitarnya mendekat dan bertanya dengan penuh perhatian. Saudari Jennifer, ada apa denganmu? Apakah kamu masuk angin? Jennifer menggosok hidungnya. Saya tidak tahu. Mungkin seseorang menginginkan saya. Pria di sebelahnya tersenyum dan berkata, siapa yang akan merindukan kita sebagai tahanan seperti kita yang tidak memiliki hubungan dengan kita? Itu benar. Orang lain juga menahut. Sebentar lagi malam tahun baru. Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang datang menemui saya. Itu benar-benar membuat saya sedih. Setelah berbicara, dia memandang Jennifer dan bertanya, Saudari Jennifer, berapa lama lagi kamu keluar? Jennifer memukulnya dan berkata, Hei, masih 5 atau 6 bulan lagi. Itu cepat. Aku 8 bulan lagi. Aku 4 bulan lagi. Hei, aku tidak bisa merayakan tahun baru di rumah tahun ini. Seharusnya tidak ada masalah tahun depan. Jennifer menghela napas. Buku sudah meninggal. Suamiku melarikan diri dengan wanita lain. Keluarga saudara laki-lakiku adalah bajingan kura-kura. Aku bahkan tidak memiliki kerabat di dunia ini. Berbicara tentang ini, mata Jennifer tiba-tiba memerah. Dan dia berseru, Hei, ini akan menjadi malam tahun baru. Dan saya tidak bisa menghabiskan uang kertas untuk almarhum ibu saya. Saya tidak tahu bagaimana dia tinggal di sana. Apakah dia punya cukup uang? Sekarang, aku tidak tahu apakah dia dan ayahku punya uang untuk merayakan tahun baru. Saudari Jennifer, jangan pikirkan itu. Setelah kamu keluar, ada kesempatan untuk membakar uang kertas untuk orang tuamu. Jennifer mengangguk ringan dan tidak bisa menahan napas. Sebenarnya, saya masih merindukan Nyonya Wilson tua itu. Melihat dia diganggu, saya teringat ketika ibu saya masih hidup dan diganggu oleh saudara ipar saya. Ini tertidur. Saat aku mengingatnya, dia bertanya kepada beberapa orang lain. Katakan padaku, bagaimana kabar Nyonya Wilson sekarang? Ketika dia masuk, dia bahkan tidak punya tempat untuk tidur. Bagaimana kehidupannya sekarang? Apa dia berkeliaran di jalan? Ketika mereka sedang berbicara, penjaga penjara tiba-tiba datang dan berkata kepada mereka, Jennifer Chapman, Yara Lolin, Julia Davis. Kalian sepertinya siap-siap keluar dari penjara. Yang ketiganya tercengang. Jennifer bertanya dengan heran. Siap-siap keluar dari penjara. Waktu janjiku belum habiskan. Penjaga penjara berkata, seseorang telah memberikan jaminan untuk kalian bertiga. Kalian bisa keluar dari penjara hari ini. Ah,
Jennifer berkata dengan terkejut. Saya tidak tahu siapapun. Siapa yang memberikan jaminan sambil menunggu konferensi? Penjaga penjara berkata dengan acuh tak acuh. Teman lamamu, Nyonya Wilson. Dia meminta seseorang untuk melakukannya. Dia membayar banyak uang untuk kalian bertiga. Jennifer bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia membuka mulutnya untuk berpikir lama sebelum dia bertanya dengan tidak percaya. Nyonya Wilson. Bukankah dia sangat tertidur? Dari mana uang itu berasal untuk membantu kami mendapatkan jaminan? Penjaga penjara tersenyum dan berkata, Nyonya Wilson tua luar biasa sekarang. Saya mendengar bahwa bisnis keluarga mereka telah hidup kembali. Keluarga mereka telah pindah ke villa mewah di Elite Thompson. Nomor 1. Aku dengar. Alasan dia mengelarkan kalian adalah karena dia ingin kalian bisa tinggal di villa Elite Thompson juga. Selamat bersenang-senang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.